apakah kamu termasuk orang yang suka membaca atau kamu lebih senang mendengarkan? Nah, pernah nggak sih kamu mikir, apa sih bedanya orang yang suka baca dan orang yang lebih doyan dengerin? Padahal, ya, dua-duanya sama-sama audiens dari berbagai media. Tapi ternyata, cara otak kita memproses informasi dari membaca dan mendengar tuh beda loh. Yuk, kenalan dulu nih sama dua tipe ini. Pertama, si pembaca. Ini adalah orang yang suka banget baca teks, buku, artikel, koran, dan semacamnya. Pembaca itu berperan aktif dalam menerima pesan dari penulis. Mereka benar-benar memahami, menafsirkan, dan ngebayangin isi tulisan. Gak heran, pembaca sering jadi target utama buat tulisan-tulisan kayak novel, jurnal ilmiah, atau iklan. Sekarang, kita kenalan juga sama si pendengar. Ini tipe yang suka banget dengerin suara, entah itu puisi, pidato, podcast, atau musik. Sama kayak pembaca, pendengar juga aktif loh. Mereka dengerin dengan fokus, paham maksudnya, dan nangkep isi pesan dari suara yang mereka denger. Nah, terus mana yang lebih baik, membaca atau mendengarkan? Jadi gini, otak kita tuh punya gaya masing-masing dalam nyerap informasi. Si kutu buku itu kayak chef yang suka masak sendiri, dia nikmatin prosesnya. Kata demi kata diolah, dicerna, dibayangin, sampai jadi pemahaman unik di kepalanya. Sementara si pendengar setia lebih mirip food vlogger. Cepet dapet rasa, tinggal cicip, dan langsung nangkep intinya. Tapi ya, kadang detail bumbunya kurang terasa. Dan ini menarik, penelitian bilang, membaca bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Karena otak kita benar-benar diajak mikir keras buat ngerti isi tulisan. Tapi jangan salah, si pendengar juga punya keunggulan. Mereka biasanya lebih peka terhadap intonasi dan emosi. Kemampuan yang penting banget buat komunikasi sehari-hari. Tapi, ini bukan soal siapa lebih unggul, ya. Bukan berarti si pembaca itu antisosial, atau si pendengar nggak bisa mikir. Justru, kalau dua-duanya digabung, bisa jadi senjata rahasia. Bayangin deh, kamu punya otak yang tajam sekaligus kepekaan emosi yang tinggi. Wah, bisa-bisa jadi James Bond. The name's Bond, James Bond. Uniknya lagi, perbedaan ini kadang kelihatan dari kebiasaan sehari-hari. Si pembaca biasanya suka menyendiri, betah di kamar, tenggelam sama buku. Sedangkan si pendengar lebih suka nongkrong, dengerin musik atau ngobrol-ngobrol santai. Tapi inget ya, ini bukan aturan tetap. Bisa aja si pembaca jago karaoke, atau si pendengar malah hobi nulis puisi. Yang penting, jangan terjebak di satu label. Sekarang ini, kemampuan belajar dari berbagai media itu jadi kunci sukses. Mau kamu tim baca atau tim denger, yang penting, terus belajar dan asah diri. Siapa tahu, kamu bisa jadi hybrid super. Kayak Goku Fusion sama Vegeta. Gabungan kekuatan dari dua sisi yang berbeda. Intinya sih, gak ada yang lebih unggul. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Yang penting, gimana kita bisa manfaatin itu buat bikin hidup kita lebih asik dan bermanfaat. Jadi, kamu tim mana nih? Tim baca, tim dengar, atau jangan-jangan kamu udah jadi tim hybrid? Terima kasih udah dengerin, dan sampai ketemu di video selanjutnya bareng kreator unik